puncak ikhwani billah kerugian orang yang mereka berdagang dengan syaitan, ketika nanti syaitan ini iblis dia pidato di mimbar api ketika Allah telah memutuskan perkara di antara para hamba. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, perkara akan dialami oleh para penghuni neraka ketika mereka telah diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ikhwatillah, ini diantara yang akan disampaikan iblis di hari ketika manusia telah tidak bisa lagi merubah nasib mereka setelah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang tidak akan lagi berfaedah. Berkata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Berkata iblis ketika Allah telah memutuskan perkara, Allah akan menggelar pengadilannya dan Allah akan memvonis, menetapkan keputusannya bagi para manusia. Dan kemudian iblis saat itu kemudian berpidato di hadapan para ahlun nar, yang semua isi pidatonya membuat para ahlun nar lebih meratapi dirinya, lebih tersayat hatinya. Yang pertama, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya janji Allah benar. Sekarang ini ikhwani billah, kita sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Lalu Allah ingatkan pula, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan jangan sampai dunia menipu Anda. Wala yaghurrannakum billail ghurur, dan jangan sampai syaitan menipu Anda. Lihat, Allah telah ingatkan kepada kita. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Dan jangan sampai dunia menipu Anda. Allah tahu, ikhwati billah, dunia ini di mata kita indah. Dunia ini di mata kita besar. Dan banyak manusia mereka tertipu oleh sekilas penampilan dunia. Maka Allah ingatkan, penampilan bahwa dunia memang suatu hal yang luar biasa, gebiarnya. Dan ini dikatakan Rasulullah SAW, inna dunya khulwatun hadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Ini Nabi katakan demikian. Artinya tidak diingkari bahwa dunia begitulah dunia di depan mata manusia, di hadapan mata manusia. Dunia itu indah. Dunia itu masya Allah. Dunia itu hijau. Akan tapi kata Nabi, di balik ini adalah fitnah yang sangat besar. Maka Rasulullah katakan, fattaqud dunya. Hati-hatilah Anda dengan dunia. Hati-hatilah Anda dengan dunia. Dunia memang sekilas nampak mengagumkan, luar biasa. Akan tapi Allah telah ingatkan, Allah yang Maha tahu bahwasanya dunia ini sangat rendah dan sangat hina. Diingatkan oleh Nabi dalam banyak gambaran, diterangkan. Akan tapi tidak akan mengambil pelajaran ini ikhwan kecuali orang hatinya ada iman.
Orang hatinya telah meletakkan keyakinan bahwasanya Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah yang akan menerangkan hakikat segala-galanya. Dan tidak akan tergambar tentang nilai dunia ini ikhwan kecuali kalau kita punya perbandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang perbandingan yang harus kita selalu tampakkan di depan mata kita. Allah katakan bahwasanya kehidupan dunia laibun wa lahun. Kehidupan dunia wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun. Dunia ini tidak lain kehidupan yang penuh dengan senda-gurau dan main-main. Wa inna daral akhirah layyal hayawan. Adapun kampung akhirat itulah kampung yang sebenarnya. Allah telah ingatkan kepada kita, wahai manusia, ingat bahwasanya kampung akhirat itulah kampung yang sebenarnya. Dan ini yang diperintahkan Allah kita untuk mencari. Wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh Anda, cari kampung akhirat, cari. Dan Allah ingatkan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan wala fasadan, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Allah katakan itulah kampung akhirat. Itulah kampung akhirat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang hatinya tidak ada keangkuhan di muka bumi, dan untuk orang-orang mereka tidak melakukan kerusakan di dunia sekarang ini. Allah sediakan kampung akhirat, akan tapi ini akhirat. Namanya akhirat akhir. Namanya akhirat akhir. Ya, ini adanya setelah kehidupan kita di dunia sekarang ini, sehingga belum bisa kita nikmati sekarang. Dan Rasulullah bagaimana menggambarkan kepada kita tentang hinanya dunia, ikhwati billah. Dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi menggambarkan dengan berbagai macam gambaran-gambaran. Seperti contoh diantaranya Nabi katakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udhah, ma syaqal kafir syarbatan ma." Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seteguk. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan kenyataannya banyak orang kafir kenyang, minum sampai gelegean, makan sampai kenyang, dunia turah-turah. Ini justru menunjukkan bahwasanya dunia tidak lebih seharga dari sayap seekor nyamuk. Demikian pula Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, kemudian ketemu dengan seekor kambing cempe, cacat telinganya dan sudah jadi bangkai. Nabi pegang, ditawarkan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Ada enggak di antara Anda yang mau memiliki kambing bangkai ini dengan 1 dirham? Kata para sahabat, ma nuhibbu lana bi syai'in ya Rasulullah, enggak ada di antara kami yang suka memilikinya, apalagi harus dengan membayar sesuatu, menghargainya. Wa manasna bi, untuk apa? Untuk apa kami ya Rasulullah kambing yang sudah jadi bangkai ini? Maka Rasulullah katakan, baik, atuhibuna annahu lakum. Sekarang ada enggak yang mau bawa kambing ini gratis, gak usah pakai bayar-bayar, bawa aja pulang gratis? Apa kata para sahabat? Lau kana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, bagi kami aib untuk memilikinya. Wa kaifa wa huwa mayyit. Lebih-lebih kambing ini sudah jadi bangkai. Untuk apa? Di sini yang penting Rasulullah sudah mendengar bagaimana para sahabat menghargai kambing yang telah jadi bangkai tadi. Rasulullah ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang harga dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wallahi
la dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Ketahuilah wahai para sahabatku, yang Anda disediakan oleh Allah surga, akhirat. Maka dunia lebih hina dibandingkan dengan seekor kambing yang telah jadi bangkai lagi cacat ini buat Anda. Wahai para sahabat yang yakin telah disediakan oleh Allah akhirat. Demikian Rasulullah memberikan penilaian terhadap perkara dunia yang tidak lebih daripada bangkai seekor kambing. Demikian pula Rasulullah pernah ditawari oleh para sahabat, ya Rasulullah, maukah aku sediakan buat Anda kasur? Para sahabat pernah mendapatkan Rasulullah tidur dalam keadaan bangun ngecap badannya dengan tikar. Sehingga para sahabat ingin menawarkan kemewahan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kata Nabi SAW, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan ini dunia? Ma ana fid dunya illa qarraqib yastadillu tahta syajarah. Saya ini dengan dunia tidak lebih seperti seorang pengendara yang mampir sebentar istirahat di bawah pohon, faraha summa taraka, istirahat sebentar kemudian pergi, meninggalkan. Dunia sebentar. Atau dalam riwayat yang lainnya pernah para sahabat ketika ini Umar mencari Rasulullah SAW, didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan ngecap di tubuhnya tikar. Maka Umar sedih melihat yang demikian. Ya Rasulullah, Anda demikian ya Rasulullah, sedangkan Kisra dan Kaisar mereka kafir, mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah, demikian mereka bergelimang dengan kelezatan dunia. Anda Rasulullah, apa kata Nabi SAW? Ya Umar, amma tarda anna lahum ala anna lahum dunya walanal akhirah. Ya Umar, tidakkah Anda ridha seandainya untuk mereka dunia dan buat kita akhirat? Ikhwan billah, ini semuanya pendidikan Rasulullah SAW terhadap para sahabat tentang gambaran dunia yang sangat rendah. Agar tergambar di depan mata para sahabat dunia rendah, tentunya ketika memiliki perbandingan berkaitan kehidupan akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dagangan akhirat, bukan dagangan dunia. Allah mengajak kita untuk berbisnis, mengajak kita untuk berdagang. Allah siap membeli barang dagangan Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau Anda mau, Anda akan sukses mutlak, akan untung mutlak. Ini selamatnya Anda dari azab yang sangat pedih. Ingat, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah tidak memanggil kelompok yang lainnya. Manusia ini ada macam-macam, ada kafir, ada munafik, ada mukmin. Demikian pembagian Al-Qur'an, klasifikasi manusia secara umum. Adapun orang yang kafir dan munafik, Allah enggak panggil. Enggak ada gunanya. Mereka ini mayit, memiliki orang yang hatinya mati. Sehingga dikatakan Allah, summun, bukmun, umyun. Yang sifatnya itu dia tuli, dia bisu, dia buta. Orang tuli dipanggil gak akan respon, tuli, gak denger. Dia ini mayit, amwatun ghairu ahya, mayit-mayit. Mayit
Gak ada reaksi apa-apa, diajak gak akan ada reaksi apa-apa. Atau mereka ini seandainya mereka dikatakan hidup, kehidupan mereka itu tidak lebih daripada ulaika kal an'am. Tidak lebih daripada kehidupan kelas binatang ternak, kelas-kelas binatang. La yasma'una illa nidaan. Tidak mendengar suara kecuali hanya seruan-seruan belaka, enggak faham. La yafqahuna biha. Dia enggak faham. Maka Allah enggak panggil kelompok ini, enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Allah hanya memanggil kelompok yang khusus, yaitu orang yang mereka hatinya ada iman. Karena orang yang beriman adalah orang yang memiliki hati yang hidup. Kalau dia dipanggil akan mendengar, kalau dia diperintahkan dia akan melaksanakan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila dia diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk bertahkim di antara mereka, untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Ini mukminin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ini kelompok khusus ini, ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini akan perhatian. Ini yang akan memiliki perhatian dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena seorang mukmin orang yang hatinya telah tertanam dengan kehidupan kampung akhirat, memiliki keyakinan tentang kampung akhirat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang kalau Anda mau, Anda akan untung besar. Anda akan untung mutlak. Anda akan memiliki keuntungan yang mutlak, keuntungan yang besar. Jadi selamatnya Anda dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, kalau kita berdagang, kalau kita ini pedagang, berapa keuntungan yang Anda ambil coba ikhwan? Pedagang itu rata-rata secara umum, kalau grosir ya untungnya kurang lebih 5-10%. Itu sudah peng-pengan, sudah bagus. Ada 3%, ada 2,5%. Itu ambil keuntungannya, pedagang kurang lebih seperti itu kalau itu grosir. Kalau ecer, itu keuntungannya rata-rata 20 sampai 30 atau kurang lebih segitu kisarannya, itu segitu kurang lebihnya. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada Anda, Allah sanggup membeli barang dagangan Anda yang persenannya itu sampai persenan sangat tinggi sekali. Coba Allah katakan pada kita sekalian, ikhwani fillah, Nabi katakan kepada kita, berapa Allah siap membeli barang dagangan kita ini? Kullu amali ibni Adam, setiap amal anak Adam, yudha'aful hasanah, akan dilipatkan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikannya itu asyru amsalihha ila sab'i mi'atin dhifin. Dalam perkataan Nabi yang lainnya, ila ad'afin katsirah. Setiap amal anak Adam akan diganti oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Allah siap membayar pada barang dagangan Anda segitu. Allah tawarkan kita untuk transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ikhwati billah, tidak akan menyambut transaksi ini kecuali orang mereka memiliki selera yang tinggi tentang kehidupannya. Di tengah-tengah kehidupan kita ini ada orang seleranya rendah dan ada orang seleranya tinggi. Sebagaimana dikatakan seorang salaf, al-qulub kal jawalah, hati manusia itu seperti benda yang berputar. Imma tajulu haulal arsh wa imma tajulu haulal hus. Hati kita ini, hati manusia kata para salaf kita, itu seperti benda yang berputar. Dan hati kita inilah yang menentukan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u
manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Ketahuilah bahwasanya perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditentukan dengan hatinya, bukan dengan badannya. Perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh kondisi hatinya, bukan dengan badannya. Artinya kelancaran seorang berjalan menuju Allah sangat ditentukan dengan hatinya, bukan dengan badannya. Ikhwan billah, kita lihat berapa banyak orang yang mereka badannya sakit, sudah melemah. Akan tapi kalau soal menyambut surat Allah jagoan. Satu contoh diantaranya, berapa banyak bapak-bapak yang sudah tua, tenaganya sudah lemah, kadang-kadang dia pun juga kondisinya sakit, tapi kalau urusan datang ke masjid itu juara terus, gak pernah kalah, menang terus. Ini bukan karena badannya yang hebat, tapi yang hebat hatinya masih hidup. Hati yang masih menyala, hidup. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang mereka jasadnya seger, muda, komplit, gak ada cacatnya, sehat, total. Akan tapi kalau sudah bagian ke masjid seperti orang stroke, gak ada sama sekali gerakan untuk dia segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seakan orang lumpuh. Ini yang lumpuh bukan badannya, tapi hati dia yang lumpuh. Perjalanan kita menuju Allah sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Maka dikatakan manusia ini himmahnya ada yang himmah aliyah, ada yang himmah yang daniyah. Himmah yang tinggi, berselera tinggi kehidupannya, ada yang seleranya rendahan. Dan yang siap menyambut tawaran dagangnya Allah, yang siap menyambut transaksi yang Allah tawarkan, hanya orang mereka memiliki himmah yang aliyah. Al-qulub kal jawalah, hati manusia seperti benda yang berputar. Imma tajulu haulal arsh, imma dia berputar di sekitar arsh, berputar di sekitar tempat yang tinggi, serba tinggi, cita-citanya tinggi, mulia, dia keinginannya tinggi. Dan Nabi pun mendidik kita untuk memiliki kemauan-kemauan yang tinggi. Jannah itu bertingkat-tingkat. Jannah itu bertingkat-tingkat, darajat. Yang paling tingginya itu Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, dia adalah a'lal jannah wa awsatuha. Dia jannah yang paling tinggi, tempatnya paling tengah. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy ar-Rahman. Nabi ketika mengajari kita minta, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Tapi kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'alu jannatal firdaus. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah jannatul firdaus. Ini adalah pendidikan, menanamkan pada kita untuk menjadi orang yang memiliki himmah yang aliyah, memiliki kemauan yang tinggi. Manusia sebagian memiliki kemauan-kemauan yang tinggi seperti itu. Tapi di antara mereka ada orang hatinya itu berputar sekitar hush, di sekitar WC, di sekitar jamban, kotoran-kotoran, yang kemauannya itu rendahan dan rendahan, kemauan-kemauan rendahan, jorok. Pikirannya tiap hari itu hanya ngenes, baik ngeres dan ngenes. Bagaimana dia berpikir memuaskan syahwat, bagaimana dia berpikir berzina, bagaimana dia berpikir memenuhi segala keinginan-keinginan syahwatnya, hanya sekitar itu. Ikhwati billah, semua orang yang mereka cita-citanya hanya melekat dengan dunia, itu adalah himmah yang daniyah. Karena dunia rendah. Semua orang yang mereka cita-citanya hanya lengket dengan dunia, itu adalah himmah yang rendahan, himmah yang daniyah. Sehingga Rasulullah katakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan fitnah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama.
musibah kalau menimpa agama kita gak ada untungnya. Musibah seandainya menimpa agama kita gak ada untungnya. Karena yang rusak adalah agama kita. Yang ada kalau orang terkena musibah agama itu siap-siap untuk dia menikmati neraka. Ini adalah musibah agama. Dia menjadi ahlul hawa, ahlul bid'ah atau ahlul maksiat. Ini musibah agama. Orang yang meninggalkan salat ini adalah musibah agama. Orang yang pikirannya rusak itu adalah musibah agama. Orang yang kemudian mereka memiliki orientasi yang berubah dari orientasi yang diajarkan Allah, ini musibah agama. Sehingga agamanya hancur. Kalau musibah dunia ada gempa, gergetek, rumah prak, ini musibah dunia. Yang hancur adalah beberapa hal yang berkaitan dengan aset dunia dia. Tapi kalau musibah agama, yang hancur agama kita. Ini gak ada untungnya. Maka Nabi katakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Rabb, ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpakan musibah dalam urusan agama. Wala taj'alid dunya akbar hamina. Jangan sampai ya Allah, dunia menjadi kemauanku yang paling tinggi, menjadi cita-citaku yang paling tinggi. Dunia ini sambil saja. Dunia itu sambil saja, artinya dunia itu sesuatu yang dia itu pasti dapat kalau dia menginginkan akhirat. Wala taj'alid dunya akbar hamina wa mablagha ilmina. Dan jangan sampai ilmuku hanya maksimal dalam urusan dunia. Sehingga para ulama ingatkan, orang-orang yang mereka himmahnya hanya tertuju pada dunia, ini adalah himmah yang daniyah, himmah yang rendah. Kenapa rendah? Karena harga dunia rendah. Harga dunia rendah. Sebagaimana telah kita tadi sampaikan, bagaimana Nabi menggambarkan dunia tidak lebih daripada seekor nyamuk, tidak melebihi daripada harga seekor kambing cempe yang cacat telinganya dan telah jadi bangkai, tidak melebihi daripada setetes air yang melengket di jemarinya ketika diangkat dari air lautan. Tidak lebih daripada perumpamaan orang yang mereka sekedar mampir berlindung di bawah pohon kemudian meninggalkan, selanjutnya dia tinggalkan. Ini gambaran-gambaran Rasulullah tentang dunia. Dan kenapa selamatnya Anda dari azab itu sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Anda? Ini perdagangan yang besar. Iya. Karena untuk selamat dari azab, ikhwati fillah, bukan sesuatu yang murah. Bukan sesuatu yang murah. Sekarang ini orang untuk masuk kedokteran, berapa dia harus bayar, ikhwan? Ada yang 400, ada yang 300, ada yang 250 juta, ada yang sekitar itu, ada yang lebih. Bayar segitu sudah jadi dokter? Belum. Baru mau belajar. Masuk sekolah dulu, sengsoro sekolahnya juga. Dia harus diporsir bagaimana dia mempersiapkan untuk menjadi dokter. Sudah lulus langsung menikmati? Enggak, harus kerja dulu. Kadang PTT dulu ditempatkan di NTB atau di Papua atau di mana, sengsoro lagi. Itu langkah hanya untuk mengumpulkan dunia yang dia bayangkan nanti dia untung. Sudah diawali dengan dia berkorban sekian banyak untuk mendapatkan ini agar dia keluar dari kesengsaraan. Terus selama umpamanya dia sukses besar menjadi dokter, berapa keuntungan yang akan bisa dia kumpulkan? Berapa kekayaan yang akan bisa dia kumpulkan? Konglomeratnya orang di dunia sekarang ini, ada nggak yang punya emas sebesar Gunung Merapi atau sebesar ini gunung Merbabu atau Gunung Galunggung? Ada nggak orang yang menguasai sekian banyak pulau kemudian menguasai seluruh dunia yang ada? Nggak ada. Allah gambarkan kepada kita, Allah katakan kepada kita, harga Anda untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Mahal. Apa kata Allah di antaranya, ikhwan? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi daban walau iftadabi. Orang-orang kafir kalau dia sampai matinya dalam keadaan kafir,
dia seandainya ingin menebus azab Allah Subhanahu wa taala dengan emas sebesar bumi, Allah sama sekali tidak akan mau menerima kemauan dia untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala itu. Emas sebesar bumi, berapa triliun ton kita nggak tahu berapa bobot bumi, ikhwan. Berapa beratnya bumi? Itu seandainya Anda punya emas gitu untuk nebus azab Allah, Allah nggak mau. Allah tidak akan terima. Antum ngumpulkan gaji, mbok nganti mencret kata orang, nggak akan bisa dapat uang segitu. Nggak akan bisa. Allah katakan lagi di antaranya, "Lau anna lidzalimina ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah." Seandainya orang yang zalim itu dia punya bumi dan seisinya, kemudian dilipatkan 2 kali lipat, laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah. Dia seandainya punya kekayaan sebesar itu, ikhwan, itu dia siap untuk menjadikan tebusan dari azab yang buruk di hari kiamat kelak. Siapa yang akan bisa memiliki kekayaan segitu? Demikian juga sekarang ini harta kita memang Masya Allah serba bermanfaat. Orang bisa membeli suara dengan harta, orang bisa membeli jaksa dengan harta, orang bisa membeli hakim dengan harta, sehingga harta bisa berguna buat dia segala macam yang dia inginkan. Akan tapi harta ini tidak akan lagi berguna kelak ketika dia telah berhadapan dengan vonis azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang sekarang ini, orang kalau punya koneksi-koneksi, punya keluarga jenderal, punya keluarga pejabat, punya keluarga menteri, punya keluarga apalagi presiden, manfaat, sangat manfaat, bisa menjadi tumpuan harapan selamat dari berbagai macam ancaman kesengsaraan. Akan tapi akan datang hari di mana orang siap mengorbankan apa dan siapa tanpa peduli, tapi Allah tidak akan terima upaya dia untuk menebus azab Allah dengan apa dan siapa itu. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Allah katakan yubassarunahum, hari ketika mata mereka saling melihat di antara mereka dalam suasana mereka menghadapi ngerinya, dahsyatnya hari kiamat. Orang-orang yang mujrim, seandainya mereka ingin menyelamatkan dari azab Allah, dia siap untuk mengorbankan. Seandainya Allah mau, akan dia korbankan anak kandungnya sendiri. Sekarang ini orang tua siap mengorbankan untuk anak kandung apapun. Anak sesuatu yang paling dibela dalam kehidupan ini. Siap dia korbankan tenaganya, hartanya, semuanya. Dia siap persembahkan untuk anak. Tapi akan datang hari, bukannya dia akan siap mengorbankan untuk anak, tapi dia siap mengorbankan anak sekalipun demi keselamatan dia. Kalau belum cukup istri dan saudaranya, kalau belum cukup keluarga besarnya, kalau belum cukup seluruh manusia yang ada di muka bumi, summa yunji, kemudian dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kalla, wahai hambaku, enggak akan bisa. Innaha ladha, neraka adalah azab yang menyala-nyala. Nazza'ata lishawa, yang azabnya mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang jahanam menyeru setiap orang yang dulu berpaling dari agama. Ikhwati billah, mahal untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, mahal. Allah tunjukkan kepada Anda
Mau nggak aku tunjukkan pada Anda transaksi jual beli yang Anda akan untung mutlak, sukses besar. Dan ini hakikat sukses yang hakiki itu. Maka Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Ini maklumat. Jenderal mati, menteri mati, artis mati, orang kaya mati, orang kere mati, pejabat mati, rakyat mati, semuanya mati. Bahkan Nabi pun mati, Abu Jahal juga mati, Fir'aun mati, Musa juga mati. Gak ada yang mereka kekal di dunia sekarang ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah akan sempurnakan balasan Anda di hari kiamat kelak. Sehingga sekarang bukan tempat kita untuk menerima balasan sempurna. Tapi balasan sempurna tanpa ada kurangnya Allah berikan besok di hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah keuntungan yang hakiki. Siapapun Anda ikhwan, Anda jenderal atau Anda sekedar ini orang yang rendahan pangkatnya, orang pejabat tinggi atau orang kaya, atau Anda orang miskin, laki atau perempuan, Anda seorang ulama atau Anda orang awam, seandainya perjalanan Anda di dunia sekarang ini mengantarkan Anda selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah hakikat sukses yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat sukses. Apa Anda orang kaya atau Anda orang miskin, atau Anda laki-laki atau Anda perempuan, Anda pejabat atau Anda rakyat, Anda jenderal atau Anda kopral, semuanya seandainya hidup Anda itu adalah mengantarkan Anda selamat dari azab, dimasukkan jannah, faqad faza. Inilah keuntungan yang hakiki. Dagangan apa yang Allah inginkan dari kita, ikhwan? Dagangan yang Allah inginkan dari kita adalah tidak ada lain kecuali iman dan amal saleh. Itulah dagangan yang Allah inginkan. Berjual belilah Anda dengan Allah, dengan dagangan Anda, ini iman dan amal saleh. Wal baqiyatus shalihat, dan amal-amal saleh. Ustaz Ahmad, sudah datang belum? Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal saleh di sisi Allah lebih baik pahalanya dan lebih baik harapannya untuk Anda. Barang siapa yang ingin mendapatkan balasan yang sebaik-baik balasan, dan barang siapa yang ingin mendapatkan harapan yang terbaik dari seluruh harapan yang Anda, beramal solehlah Anda. Dan Allah menamai semua amal soleh kita adalah harta dagangan. Contoh ayat yang Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, dia menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan dia berinfak baik dengan cara terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka orang seperti ini dia telah berharap perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Allah menamai semua amal saleh adalah perdagangan. Perdagangan Anda. Dan perdagangan yang Allah akan beli dengan harga yang berlipat-lipat. Harga yang berlipat-lipat. Dan Allah akan membeli Anda dan dagangan Anda dengan jannah. Dan jannah ini harga milik Allah yang sangat mahal. Allah katakan, Nabi katakan, ala inna sil'atallahi jannah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah.
ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu adalah jannah. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersegera untuk mendapatkan barang dagangan yang sangat mahal ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kita untuk bersegera, untuk berangkat segera, untuk mendapatkan maghfirah dan jannah yang disediakan Allah bagi seorang mukmin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka siap-siaplah Anda untuk menjadi para tujar, para pedagang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapan yang paling pokok adalah dengan jadi bagaimana Anda menyiapkan iman Anda sebagus-bagusnya, karena ini adalah awal kesaksian orang dia bisa bertransaksi dengan Allah dengan memperbaiki keimanan dia. Maka lihat ikhwani billah bagaimana generasi yang telah dididik Rasulullah menjadi para tujarul akhirah, yang mereka memiliki perwatakan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Mereka adalah laki-laki, mereka adalah manusia yang tidak pernah dibuat lupa oleh harta perdagangan yang mereka lakukan dan jual beli transaksi yang mereka adakan. Mereka para tujar dan mereka orang melakukan aktivitas jual beli. Mereka bukan orang yang nganggur. Mereka bukan orang yang tidak memiliki dunia. Boleh jadi dunia di tangan mereka. Abu Bakar sang khalifah, Umar bin Khattab sang khalifah, Ali sang khalifah, Utsman sang khalifah, dan para sahabat ada mereka kaya raya, para ulama mereka kaya raya, sangat besar kekayaannya. Antum bayangkan Ibnu Mubarak, modal perdagangannya itu 400.000 dinar. 400.000 dinar. Satu dinar berapa ikhwan? Kalau sekarang umpamanya dipaskan 2 juta kali 400.000 berapa? 800 miliar itu modal perdagangan milik Ibnu Mubarak. Sehingga bagaimana Ibnu Mubarak dengan hartanya ini dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia membiayai para thalabatul ilmi, membiayai para ulama, bahkan Ibnu Mubarak pernah menghajikan orang sekampung. Sudah dihajikan, dikasih leleh, semuanya dibawain leleh. Ibnu Mubarak, ulama yang dia kaya raya dan dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Utsman jangan antum tanya. Sampai Nabi katakan, "Madar, tidak membahayakan lagi harta Utsman setelah ini." Karena Utsman telah menjadikan hartanya fisabilillah tanpa hitungan. Utsman pernah membeli sumur Rumata, sumur yang dikuasai orang Yahudi dan sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dibeli oleh Utsman untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk kepentingan kaum muslimin. Bagaimana Utsman membeli sumur Rumata? Kemudian Utsman pernah bersama dengan dagangan ontanya, baru datang dari tempat ini dari luar kota membawa barang dagangannya. Utsman tawarkan para tengkulak, siapa yang sanggup membeli harta saya? Para tengkulak ditawarkan oleh Utsman, siapa yang sanggup membeli harta saya dengan 10 kali lipat? Tentu pedagang, siapa yang sanggup untuk membeli dengan 10 kali lipat, memberikan keuntungan 10 kali lipat. Kemudian Utsman katakan, semua yang saya bawa ini saya jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digratiskan untuk kaum muslimin, mengharap pengembalian dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib Ar-Rumi, demikian pula Utsman ketika perang Tabuk, berapa dia keluarkan ikhwan? 950 onta lengkap dengan isinya. Coba 950 onta. Satu onta berapa? 20 juta umpamanya kali 950 berapa?
Jadi bulatkan 1000 dikurangi 100 nanti. Hitung sendiri. Itu ontanya, isinya gendongannya onta, tambah lagi 50 kuda. Maka Utsman telah menjadikan hartanya demikian untuk sumbangan fisabilillah. Suhaib Ar-Rumi ketika peristiwa hijrah, dia harus keluar dari Makkah ke Madinah. Maka dia bawa hartanya, dicegat oleh orang Quraisy. Ya Suhaib, dulu Anda datang ke sini dalam keadaan miskin, lalu Anda sekarang berharta, Anda akan bawa harta Anda keluar? Demi Allah kami tidak ridha. Kata Suhaib, seandainya seluruh harta tinggal untuk kalian, maka akankah kalian melepas aku? Tawaran Suhaib diterima oleh mereka. Seluruh harta ditinggal Suhaib, dan Suhaib mereka melenggang ke Madinah dengan harta yang telah dilepas semuanya. Sampai di Madinah, apa kata Nabi? Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Anda telah beruntung besar wahai Abu Yahya. Perdagangan Anda telah beruntung besar wahai Abu Yahya. Dengan siapa Suhaib berdagang ikhwati fillah? Dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin adalah orang mereka berusaha untuk menyambut tawaran Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Berdaganglah Anda, sambutlah seruan Allah. Berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jenis amal saleh adalah harta dagangan. Dan kita bisa berdagang dengan Allah dengan apapun yang kita miliki. Maka bagi seorang mukmin fillah, tidak ada satu tetes keringat pun yang sia-sia, karena Allah akan menilai dan mengganti tetesan keringat Anda. Dan tidak ada serupiah harta pun yang sia-sia. Allah akan membeli dan mengganti apa yang telah Anda keluarkan. Sehingga jangan pernah Anda sia-sia dengan apa yang Anda lakukan selama Anda berangkat dari iman Anda dan dalam rangka fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Ahmad sudah datang. Insyaallah kita mendengarkan apa yang akan disampaikan pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan bisa antum melengkapi dengan membaca apa yang telah kita buatkan catatan-catatan ringkas. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.